2 hari bertugas sebagai penjabat atau PJ Bupati Belitung, Yuspian segera melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. Hari pertama bertugas dia melakukan rapat tertutup dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga menemui berbagai pihak. Lalu hari kedua, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, digelar pertemuan dengan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Saat disinggung kerjanya sebagai PJ Bupati yang terkesan tancap gas, Yuspian mengatakan masa transisi ini menjadi krusial. Karena harus mengantarkan pemerintahan hingga terpilih pejabat kepala daerah definitif. Masa-masa ini pun memiliki waktu yang terbatas. Sementara yang akan dihadapi cukup banyak. Karena ada agenda pemilu yang diamankan, juga isu strategis nasional terkait penugasan khusus kepada PJ soal stunting, kemiskinan ekstrim, dan inflasi. Semua itu kita sebut bisnis as usual, jika biasa-biasa, tidak akan terkejar, katanya usai rapat koordinasi pimpinan atau Rakorpim di ruang rapat Pemkab Belitung, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2023. Rakorpim yang dihadiri seluruh kepala OPD ini menjadi pertemuan perdana sejak ia ditugaskan sebagai PJ Bupati Belitung. Dia menyebut, pertemuan ini dilakukan untuk membangun kekompakan agar mampu mencapai visi dan target. Karena pertemuan pertama, pembahasan dalam pertemuan tersebut pun lebih pada silaturahmi dan perkenalan, tidak langsung pada hal yang substansial. Pria yang sebelumnya merupakan Kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Kalimantan ini mengatakan dalam pertemuan tersebut juga sepakat mengenai model pertemuan dalam membahas isu krusial. Pertemuan ini pun mengharuskan kehadiran langsung kepala perangkat daerah terkait. Pertama Rakorpim yang menghadirkan seluruh kepala OPD dan camat. Rapat pimpinan pun akan dilakukan secara rutin saat Senin pertama setiap bulannya. Berikutnya ada rapat pimpinan terbatas atau Rapimtas yang akan membahas satu persoalan secara tematik. Memang kami menugaskan Rapimtas terutama oleh Bapeda karena paling tahu target dan pencapaian, serta skala prioritas, lanjutnya. Selanjutnya ada rapat koordinasi pimpinan wilayah atau Rakorpimwil khusus fungsi kewilayahan seperti camat, lurah, dan kepala desa yang membahas isu-isu kewilayahan. Karena di wilayah isu besar, maka harus ada yang spesifik melalui rapat pimpinan wilayah terbatas. Dia mencontohkan saat membahas isu konflik warga dan PT Foresta, dengan menghadirkan camat dan kepala desa tertentu. Sebenarnya agar disiplin melakukan pembahasan. Sifatnya tidak boleh diwakilkan, tidak perlu menunjuk wakil, karena dalam praktik mewakili tidak efektif, bisa jadi yang diutus tidak meneruskan hasil rapat, katanya. Yuspian menegaskan, rapat pimpinan ini bukan fokus grup diskusian atau FGD. Tapi harus ada pengambilan keputusan sehingga tahu apa yang harus dikerjakan, bukan sekadar menggali dan membahas permasalahan. Makanya jika dari rapat umum belum didapat keputusan, bisa ditindaklanjuti dengan melakukan rapat terbatas yang fokus membahas isu tersebut. Makanya sudah dirumuskan, semua isu spesifik dalam Rapimtas agar ada percepatan dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu memastikan pihak-pihak terkait hadir di tempat. Bahan-bahan yang akan mendukung pengambilan keputusan cukup, datanya harus ada, tuturnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.